Baru 6 partisipannya. Pak Zainul. Yes. Yopi di BP Castrol sekarang, Pak? Iya. Baru. Ya itulah orang sales itu nyebarnya sana-sana semuanya tuh. Cuma kok saya nggak bisa memanfaatkan ya para staf, karena anak didik sekarang udah pada jadi segala macam gitu Pak ya. Kumpulin ini Pak, bikin silaturahmi. Oh gitu ya. Oh iya, Iya. tapi kan kemarin ngumpulin kan nggak boleh. Ada sih niat seperti itu. Sama Rahmat sini saya mau kumpulin, tapi memang lagi pandemi ini nggak boleh kita. Iya sih. Next year ya Pak, next year kalau perlu pas nanti kalau misalnya sudah pandemi is over, saya rasa mungkin ber all in new night aja kali ya bareng. Bakar-bakaran ini apa, jangan bakar diri, bakar ini maksudnya bakar ikan sama jagung gitu ya. Ketemu bareng, gathering. Sempat di itu juga dia, sempat di apa namanya, elektrik motor itu Toshiba ya. Oh pernah, sempat di situ ya? Sempat. Tiba-tiba belakangan ketemu lagi dia udah di BP Castrol. BP Castrol, terus di Repsol. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini Pak Andoko ini juga malang melintang juga ini. Gimana Pak Jun? Kalau Pak Andoko itu pendekar, beda. Pendekar. Dia ini kesana kemari. Kalau kita kan ngendon di gua di gunung ini kan, Shaolin kan. Saya sih kalau cuma dia kan turun gunung kalau dia. Saya sih cowok panggilan Pak, gantung yang manggil gitu. Itu ya asik juga tuh ya. Ya masih muda masih. Kalau saya mau mengharapkan begitu, keinginan ada gitu. Pak Inul masih muda Pak, cuman saya lebih muda lagi itu aja sih. Ya. Kalau Pak Zainul jangan yang dipanggil Pak, yang manggil aja. Masnya udah beda Pak. Iya, beda, ada pakemnya udah lain Pak. Masa masih yang dipanggil Pak? Iya. Yang manggil. Mohon maaf ini Bapak, saya karena sambil driving jadi tidak memunculkan video Pak. Pak jangan jadi hati-hati di jalan Pak Yus. Mesti fokus. Kerjanya masih ngukur jalan Pak. Sama safety nggak boleh Pak, sama orang HSE itu Pak. Ya, saya taruh di dashboard aja Pak. Dashboard ada mobilnya, ada PCR-nya nggak Pak? Jadi kalau ada ETLE saya aman juga Pak, HP-nya nggak kelihatan. Ya. Terus saya nggak kelihatan bicara juga Pak, tetap pakai masker, jadi nggak kelihatan kan Pak. Iyalah. Terus yang pasti lagi kalau ETL aman Pak, sebelah saya kosong Pak, nggak ada siapa-siapa. Gitu ya. Habis nggak panggil sih, ya Pak kosong mah. Ada cerita lucu itu Pak di Jerman Pak. Jadi ada orang kena tilang elektronik. Lalu zaman itu tuh fotonya langsung dikirim utuh mobil gitu Pak, ke rumah. Nah yang buka foto itunya suratnya istrinya Pak. Iya. Lalu pas dibuka dilihat loh, kok sebelah kalau di sana kan setir kiri Pak ya. Kok sebelah kanannya bukan saya gitu, ini siapa gitu Pak, ribut. Sampai akhirnya suami istri cerai Pak. Nah suaminya nggak terima, dia gugat negara. Nah sejak itu dia dapat ganti rugi Pak. Sejak itu kalau kita kena ETLE, yang pertama dikirim adalah foto plat nomor Pak.
Kalau tetap mereka bayar, nah baru ditampakkan tapi sebelah kiri saja pengendaranya saja. Sebelah kanannya ditutup. Tetap nekat nggak mau bayar, baru Pak tampilkan semuanya. Nah, jadi kalau cerai deh sana salah sendiri, nggak bayar gitu. Ini beneran nih Pak Yus? Itu nyata loh Pak. Itu nyata. Pak Junaidi kok nanyanya serius? Mau dijadiin modus apa? Pak Jun. Jun. Ya. Penampilannya baru, makanya rambutnya pangling. Ini rambut COVID Pak, biar cukurnya nggak sering-sering, jadi sekalian potong langsung ke akar langsung. Kali potong buat 3 bulan. Iya. Kalau zaman COVID ini kita potongnya sama semua Pak, karena potong sendirian Pak. Oke. Bapak mohon izin memasukkan peserta ya Pak? Ya, monggo masukkan silakan Mas. Mohon izin ya, sambil biar agak enak suasananya. Jadi biar tambah rame. Ini ada Pak Sanusi nih. Teman saya Pak Sanusi. Ada, tapi Pak Sanusi udah chatting nggak bisa ngomong katanya. Oh, lagi sariawan berat. Intip doang, katanya ada di chat tuh. Oh, kurang vitamin C berarti. Ini wah udah kangen juga, udah lama nggak jumpa saya ini. Sanusi sehat-sehat aja ya, mudah-mudahan dengan keluarga dan Incu. Amin. Ayo offline lagi Pak, di Sentul Pak, offline Pak, ketemuan. Oh ya. Di BSD, kalau nggak BSD ketemuan nih. Iya, kayaknya kurang vitamin C, ini kafe maksudnya Pak. Bukan vitamin C itu. Kopi-kopi Pak. Wah, sudah 30 nih. Mantap juga. Nah, ya monggo Pak. Mau tunggu sampai berapa? 2 lebih 10? Tinggal 2 menit lagi. Baik Bapak Ibu, sambil saya setelkan video company profilnya Mas Pi. Oke, monggo Mas. Oke, monggo. (26 Juli 2005) oleh para profesional dalam bidang pelumas dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri otomotif, industri pelumas, dan lain sebagainya. MASPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan terhadap jenis dan karakteristik pelumas serta cara penggunaannya. Selain itu, MASPI juga dapat rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun visi kami adalah menjadi masyarakat profesional di bidang pelumas yang diakui secara nasional dan internasional. Misi menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelumas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam penyusunan dan pengembangan standarisasi pelumas. Kami turut menjalin kemitraan dan memberi masukan kepada pemerintah
dan berbagai lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan pelumas, hingga mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelumasan. Dan MASPI telah melaksanakan berbagai macam program kerja, di antaranya turut berperan aktif dalam memberikan pelatihan dengan berbagai macam topik terkait pelumasan, menyelenggarakan konferensi ilmiah, berperan aktif dalam pengawasan mutu pelumas atau lubrikan finish product. Selain itu, MASPI juga turut memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait SNI wajib pelumas dan berperan aktif dalam pengkajian spesifikasi SNI. Kami selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengetahuan serta berperan aktif dalam perkembangan pelumas sehingga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di webinar MASPI yang keempat dengan tema memberikan develop program. Baik, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara ini diberi kelancaran sampai dengan akhir nanti dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini nanti moderator dipimpin oleh Bapak Zainul dan pembicaranya Bapak Bea Prasetyo. Adapun nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui chat dan kami harapkan Bapak dan Ibu mengisi daftar absensi yang nanti akan linknya kita share di chat. Karena nanti untuk materi dan pertanyaan yang belum terjawab pada sesi kali ini nanti akan kita jawab melalui tulisan yang kita emailkan ke alamat yang tertera di absensi. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti. Untuk Pak Zainul, silakan Pak. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para peserta webinar MASPI yang ke-14. Dan terima kasih kepada Pak Andri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini webinar MASPI ke-14 dapat kami selenggarakan dengan menampilkan pembicara kami adalah Bapak B.S. Prasetyo dengan tema Lubricant Development Program, di mana seperti disampaikan oleh Pak Andri tadi pada saat penyampaian makalah oleh Pak B.S. Prasetyo, silahkan bertanya tapi melalui ditulis atau dicatat melalui chat ya. Dan saya ingatkan kembali lagi jangan lupa untuk absen. Kemudian pada akhir nanti ada foto bersama, jangan lupa, jangan langsung out. Jadi kita foto bersama. Kemudian makalah akan dikirim oleh
Bapak Andri nanti melalui email. Saya rasa perlu pula yang saya sampaikan ya mengenai beberapa aturan tadi, aturan main seperti yang saya sampaikan. Tentu saja apabila ada yang ingin bertanya tadi, langsung saya ditulis ya di chat. Untuk itu, baiklah agar tidak membuang waktu, kami persilahkan pada Bapak Prastyo untuk memulai presentasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Ya, terima kasih Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Hari ini kita mau sharing ya, berbagi, belajar bersama tentang bagaimana sih pelumas itu, pengembangannya di tempat kita bekerja atau di industri. Maka untuk itu siang hari ini saya kasih judulnya adalah Lubricant Development Program. Nah, sebentar. Kelihatan jelas ya Pak ya, udah ya. Nah, kita mulai apa sih yang dimaksud dengan Lubricant Development Program ini. Seperti kita tahu semua, pelumas itu umum digunakan di semua mesin di industri dan juga di jalan raya ya. Tetapi seringkali fungsi pelumas tidak terlalu diperhatikan atau nggak tahu ya, jadi nomor berapa. Padahal perannya begitu penting. Mesin yang besar-besar itu bisa berputar lancar karena ada pelumasnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi apa sih Lubricant Development Program. Nah, maksud daripada LDP ini atau Lubricant Development Program adalah sebagai sebuah langkah bagaimana kita menempatkan pelumas itu sebagai subjek dalam perawatan mesin. Nah, ini yang seringkali belum masuk di hitungan, karena biasanya perawatan berkaitan dengan yang sifatnya mechanical atau apa ya, hardware ya, mesin-mesin itu sendiri. Jarang yang sampai menganalisa bahwa oh, kerusakannya itu karena pelumasnya. Siang hari ini kita akan saling berbagi, sharing, belajar mengenai development program untuk pelumas ini. Untuk apa? Ya, tentunya adalah kita ingin mendapatkan tingkat reliabilitas dalam operasional mesin produksi. Jadi kalau misalnya mesin itu dirancang bisa beroperasi setahun misalnya 8.000 jam katakan, maka harus bisa mencapai 8.000 jam itu atau paling enggak mendekati. Karena seringkali di industri itu masih rendah tingkat reliabilitasnya. Misalnya jadwal perawatan di hari libur, hari Minggu, kadang hari Jumat sudah mulai ngadat-ngadat.
hari Rebo kadang filternya sudah mampet sehingga mesinnya harus stop. Nah, tujuannya apa semuanya itu? Ya, pertama adalah meningkatkan produktivitas daripada mesin itu sendiri. Yang kedua adalah mengurangi limbah. Jadi kalau kesehatan olinya bagus, tentunya juga olinya bisa berumur lebih panjang dan juga mesinnya bisa berproduksi bagus, maka produk reject-nya akan bisa berkurang banyak. Nah, tentunya ujung-ujungnya adalah di penghematan biaya produksi. Nah, ini ada satu cerita. Saya pernah masuk ke sebuah industri, kita jalankan untuk meningkatkan kebersihan olinya, kita bikin sebuah program. Seminggu setelah program filtrasi untuk mencapai kebersihan oli itu berjalan, ternyata yang senang itu justru bukan dari departemen maintenance, tapi dari departemen sebelah, departemen produksi. Karena ternyata produk reject-nya berkurang banyak. Nah, sesuatu yang nggak kita duga. Sasaran kita dengan maintenance kan. Loh, kenapa kok bisa berkurang banyak? Rupanya dengan olinya bersih, pressure hidroliknya bisa terjaga, maka kualitas produknya juga bagus karena di QC itu dicek tingkat kekerasan produk itu. Jadi kebetulan ini pabrik produksinya brake shoe ya, kanvas rem. Nah, kanvas rem itu diproduksi dengan tekanan hidrolik 150 ton. Sehingga ketika olinya bermasalah, pressure-nya nggak dapat atau istilahnya ngempos ya, itu produknya jadi kekerasannya nggak lulus di QC, jadi produk reject. Nah, itu salah satu cerita di satu industri. Nah, kita lanjut. Apa langkah-langkahnya kalau dalam LDP ini? Yang pertama tentu kita melakukan identifikasi di mesin-mesin peralatan kerja kita. Baik jenisnya maupun fungsinya. Kemudian permasalahannya apa sih yang selama ini muncul? Misalnya temperaturnya abnormal, cenderung panas, misalnya banyak oli yang bocor sehingga boros, atau suaranya kasar, atau pressure-nya nggak dapat, atau ngempos, atau juga sering ngejam. Karena misalnya kalau di hidrolik ada yang menyumbat di solenoid valve. Pistonnya nggak bisa gerak sehingga ngejam. Nah, yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi pelumasnya. Nah, ini pertama dari jenis pelumas yang digunakan. Tentunya mengacu kepada manual book. Referensinya selalu kita pada manual book. Apa olinya? Misalnya ada engine oil, hydraulic oil, gear oil, chain oil, compressor oil, macam-macam. Ada turbine oil, HTO, grease, ataupun specialty lube yang lain. Karena industri yang besar belum tentu paham. Saya pernah menangani kasus oli HTO, pabriknya full ekspor. Nggak ada untuk pasar dalam negeri, semuanya ekspor. Tetapi bermasalah di sistem HTO-nya. Ternyata setelah kita asesmen, olinya yang digunakan bukan thermal oil, tapi oli mesin SAE 40. Nah, seperti itu.
Sorry, kok hilang. Pernah juga di, sorry ini kok kedip-kedip ya. Sorry Bapak-Bapak. Pak Pras, saya masih bagus kok. Masih oke aja saya di sini. Oh gitu ya. Di tempat saya kok kedip-kedip ya layarnya ya. Aduh, sorry. Ini bagus kok Pak Pras. Iya, di komputer saya kedip-kedip ini. Jadi saya nggak bisa lihat. Belum dicas Pak, chargernya. Udah di-on-in belum? Udah. Jalan terus. Iya, memang baterainya kelihatannya masalah, tapi ini casnya jalan sih. Oke, sebentar. Nah, pada lapor itu oke kok di tempatnya Bapak bisa jalan terus kalau bisa. Di sini kedip-kedip ini. Sorry, sebentar. Oke, suara oke Pak. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Pernah lagi di conveyor untuk painting. Jadi produknya muffler ya untuk R2, kendaraan roda 2. Nah, di masuk ruang painting itu kan dia digantungkan di conveyor yang berjalan. Chain conveyor. Tapi timbul masalah karena pelumasnya untuk rantai itu netes sehingga menimbulkan masalah di produk-produknya tersebut. Nah, ternyata pelumas yang digunakan itu bukan pelumas untuk rantai yang tahan di temperatur tinggi karena di ruang painting itu kan panasnya tinggi ya ovennya itu. Nah, sehingga karena olinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang digunakan, maka timbul masalah karena olinya netes dan menguap sehingga mengotori oven dan juga dinding maupun atapnya di ruang produksi tersebut. Sebentar ini Bapak Ibu kok masih kedip-kedip, saya coba cari masalahnya dulu. Bentar ya. Atau mungkin Pak Pras bisa di-share dari layar saya saja? Iya. Untuk materinya. Ini saya buka dari HP coba Pak. Mungkin dibantu share dari admin Pak. Iya. Bapak tinggal presentasi saja. Iya. Oke, ini tak matikan dulu ya untuk share-nya. Aduh, sorry ini komputernya. Mas Andri bisa bantu? Halo.
Ya, mungkin adminnya bisa bantu, di-share Ya. dari admin. Pak Andri, halo. Layar kedua ya, Pak? Ya, coba. Oke. Ini kedip-kedip. Udah tampak, Pak, layar kedua. Sudah. Halo, Pak Pras. Mungkin bisa lewat HP, Pak Pras. Ini sebentar, saya ke HP saya. Nah, ini sebentar masuk ke Zoom nih dari HP. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjut lewat HP ini. Mohon maaf. Jadi kita lanjutkan ya tadi. Langkah awalnya bisa slide yang berikutnya, Pak Andri. Ya, jadi dari identifikasi pelumasnya ternyata ada juga di kalangan industri itu yang belum paham ya. Nah, halo, sorry, bisa baru masuk ini suaranya. Ya, nah yang berikutnya adalah spesifikasinya, spesifikasi pelumas yang dibutuhkan apa sesuai dengan referensi dari manual booknya. Misalnya viskositasnya atau kalau di engine ada SAE, api servisnya, atau kalau misalnya di grease NLGI. Nah, ini juga mengenai spesifikasi pelumas, ini ada juga sebuah cerita dari lapangan. Ada sebuah perusahaan industri cukup besar, sama juga produknya ekspor ke Eropa, ke Amerika, kebetulan itu percetakan, ya, pabriknya ada 6, tetapi pelumasnya hanya satu macam, SAE 40. Jadi dari forklift, engine genset, untuk hidroliknya, untuk gearbox dan pelumas yang lain hanya satu macam itu saja yang dipakai. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah periode penggantian pelumasnya. Ini kita juga mengacu kepada manual book. Nah, kenapa kok manual book itu menjadi seperti buku suci? Karena sebetulnya kan pembuat mesin itu sudah punya acuan atau patokan
olinya pakai apa, kapan gantinya, spesifikasinya apa, tetapi kebiasaan di kita ketika kita masuk ke sebuah industri, manual book itu nggak tahu ada di mana. Ketika ada masalah, Pak, manual booknya ada nggak? Nggak tahu di mana, katanya disimpannya. Seperti itu, sehingga pemakaian olinya juga menurut pemahamannya mereka-mereka saja. Ya, seperti itu tadi, yang pertama tadi, sistem HTO, olinya pakai oli engine SAE 40. Nah, kemudian yang berikutnya adalah catatan pemakaian pelumas. Nah, seringkali di industri itu pencatatannya juga nggak jelas. Pernah juga di sebuah industri ketemu, tiap bulan mereka menghabiskan 2 drum oli untuk penambahan. Tetapi ketika ditanyakan catatannya, penambahan itu untuk mesin mana saja, karena mesinnya, hidroliknya ada waktu itu sekitar 70 unit mesin injection. Itu nggak ada catatannya, misalnya apa mesin nomor 1, nambahnya berapa liter, kapan ditambah, siapa yang menambah, operatornya siapa, nggak ada. Sehingga 2 drum itu nggak jelas larinya kemana. Nah, tentunya ini akan menyulitkan juga untuk manajemen. Gitu. Oke, lanjut yang slide berikutnya, Pak. Nah, ya, oke, makasih. Nah, identifikasi masalah pelumas. Kita harus bisa memastikan permasalahannya apa. Identifikasi masalahnya. Misalnya viskositasnya turun atau naik, terjadi proses pelumpuran, atau timbul varnish, atau timbul foaming, atau ada water atau air yang masuk ke dalam sistem pelumas tersebut. Karena kalau kita nggak tahu atau tidak pernah mencatat permasalahan, tahu-tahu terjadi kerusakan. Padahal awalnya dari hal yang sangat kecil, mungkin hal yang sepele ya. Kok itu seperti ada foam di side glass-nya, tetapi dianggap hal yang biasa atau perubahan warna gitu. Nah, yang berikutnya keempat adalah penanganan pelumas. Nah, bagaimana ini tempat penyimpanannya? Banyakan pelumas ini penyimpanannya belum menjadi sebuah perhatian, beda dengan misalnya material produksi. Jadi seringkali masih hanya diletakkan di emperan ya. Kalau orang Jawa bilang tuh di pinggiran dinding, kalau siang ya kepanasan, kalau hujan kehujanan, atau kalau malam dingin embun. Atau sudah ada yang di gudang, tapi nyampur antara barang kebutuhan material produksi dan juga pelumas sama spare part dijadikan satu. Ada juga yang hanya numpang di ruang maintenance, ada yang di ruang produksi. Nah, yang sudah bagus, mereka memiliki ruang penyimpanan oli sendiri atau oil room. Tetapi juga mereka banyak yang kurang peduli juga. Jadi ya udah drum itu dijejer tanpa ada identifikasi, misalnya ini oli apa, untuk apa, dengan berbagai macam jenis, berbagai macam merek, itu nyampur jadi satu. Sehingga sering timbul masalah ketika maintenance atau operator mengambil, nggak tahu peruntukannya mana, sehingga ya udah main ambil oli saja. Nah, kemudian juga menyangkut
mobilisasi, alat mobilisasi. Nah, ini berkaitan dengan keamanan drum atau kemasan si pelumas itu sendiri. Banyak yang hanya mengandalkan ban bekas, jadi dari truk supplier yang datang dijatuhkan di atas ban bekas. Ada yang sudah lebih bagus, mereka menggunakan forklift atau untuk memindahkan pakai drum trolley atau hand lift. Ini sudah jauh lebih bagus. Sehingga pernah juga kejadian dijatuhkan di atas ban bekas, drumnya pecah, robek, sehingga oli 200 liter itu tumpah di areal parkiran. Seperti itu. Nah, kemudian adalah alat pengisiannya. Nah, ini berkaitan dengan yang di atas tadi untuk penyimpanan. Nah, ini kan pakai misalnya pompa tangan. Ada yang satu pompa dipakai untuk berbagai jenis oli. Jadi butuh oli mesin yang tadinya pompa tangannya nancep di oli gearbox, dicabut, pindahin ke oli mesin, dan seterusnya begitu. Atau ada juga yang sudah bagus menggunakan pompa elektrik, atau bahkan ada yang rada parah nih, disedot pakai selang. Jadi seperti kalau zaman masih di pengecer minyak tanah tahun 70, tahun 80 itu mereka kan pakai selang nyedotnya. Nah, terus untuk pengisian ke mesin menggunakan corong, atau yang masih pakai jerigen atau ember. Nah, ini juga menjadi masalah tersendiri. Karena apa? Sama dengan pompa tadi. Jerigennya satu, nggak ada identitasnya, digunakan untuk berbagai macam jenis oli. Jadi misalnya ambil satu jerigen 10 liter, dimasukkan cuma masuk 8, sisa 2. Taruh yang 2 liter itu sisa. Yang berikutnya, orang berikutnya main ambil saja. Dia butuhnya yang tadinya oli mesin, sekarang butuh oli gearbox. Dicampur dengan oli gearbox, dan seterusnya. Dan itu menjadi masalah klasik di banyak industri di pabrik ya. Nah, kemudian kita yang berikutnya, yang kelima adalah mengidentifikasi mengenai lingkungan kerjanya. Nah, ini menyangkut kontaminasi biasanya. Debunya, debu dari hasil produksi, fiber atau debu semen, kapur, atau mesin poles. Nah, ini dampaknya luar biasa ke mesin-mesin, ke pelumas. Walaupun kelihatannya pelumas itu di dalam tangki, tetapi kalau kita lakukan sampling di analisa, maka apa yang ada di dasar tangki ini akan identik dengan debu yang ada di sekitarnya. Gitu. Misalnya pabrik plastik injection pasti ada silikon. Kemudian pabrik nggak menggunakan bahan bakar batu bara, tetapi ketika dianalisa ternyata di sampel olinya ada partikel batu bara. Dari mana? Ternyata pabrik di sebelah menggunakan bahan bakar batu bara, dan pada saat tertentu anginnya berhembus ke arah pabrik yang sebelahnya, tetangganya ini. Jadi ya udah, debu batu baranya ada di situ. Kemudian menyangkut kelembaban. Nah, kelembaban ini terkait juga dengan lokasi pabrik itu. Misalnya di kawasan industri yang panas, biasanya udara cenderung kering. Tapi di daerah yang misalnya banyak pohon, hutan, maka kelembaban akan sangat tinggi. Sehingga akan mempengaruhi juga water content daripada oli yang di dalam tangki-tangki itu. Nah, kemudian air. Ada satu industri juga yang sering dia melakukan cleaning terhadap mesin-mesinnya dengan disiram air, karena ada chemical, garam, dan juga chemical yang sifatnya korosif yang mau nggak mau harus disemprot dengan air. Tetapi mereka lupa nggak memperhatikan misalnya untuk seal. Sudah nggak rapat sehingga air itu masuk
atau di pabrik chemical, industri chemical, ini ada juga kontaminasi uap chemical, sehingga pernah ketemu ada komponen bearing yang biasanya rutin dilakukan regreasing, tadinya pakai merek A, kemudian beralih ke merek B. Mereka mengeluh, Pak, kok bearing saya panas ya, terus cepat sekali lumer. Padahal RPM-nya sangat rendah, termasuknya hanya 600-an RPM. Nah, ternyata ketika melakukan penggantian dari merek A ke B, tidak melihat spesifikasi daripada grease yang digunakan. Rupanya merek yang baru digunakan itu nggak tahan terhadap kontaminasi chemical, sehingga dia lumer grease-nya. Nah, contohnya seperti ini. Atau juga misalnya lingkungan kerjanya temperatur tinggi, misalnya di mesin casting. Nah, tentunya ini perlu penyesuaian dengan jenis pelumas yang digunakan. Nah, yang keenam adalah kualifikasi personil yang menanganin oli atau oilman. Nah, ini yang harus menjadi perhatian karena kebanyakan, mungkin boleh dibilang 90%, belum ada di industri itu yang menetapkan personil khusus untuk menangani oli. Mereka masih mengandalkan petugas atau dari operator atau dari personil maintenance atau engineering, sehingga tentu saja hal ini tidak menjadi fokus gitu. Termasuk ketika melakukan regreasing seperti itu, harus berapa pompa dilakukan untuk setiap bearing. Nah, karena berganti-ganti orang, ukurannya juga beda, nggak ada sebuah standar. Nah, ini penting untuk meningkatkan kualitas daripada personil yang terkait dengan penanganan oli. Nah, kemudian adalah merek pelumas ya, yang ketujuh. Nah, ini rasionalisasi mengacu pada spesifikasi yang dibutuhkan mesin. Seringkali di sebuah industri itu banyak sekali merek yang digunakan. Nah, ternyata dari beberapa merek itu ada yang spesifikasinya sama. Nah, entah itu misalnya hidrolik, ISO-VG-nya sama, atau oli engine, spesifikasi untuk SAE, api servisnya sama, tetapi berbagai macam merek. Setelah ditanyakan kenapa begitu banyak, ya Pak, karena mesin A katanya harus pakai mereknya yang A, demikian yang B dan seterusnya, sehingga ini menjadi masalah tersendiri di manajemen penyimpanan dan juga yang belanja pelumas tentunya. Nah, yang terakhir nomor 8 adalah asal pelumas. Penting untuk tahu dari mana pelumas ini datang, siapa yang mengirim, apakah itu distributor atau agen atau subagen. Karena pernah juga kejadian bearing pelumasnya itu, jadi dia shaft bearing, RPM-nya nggak terlalu tinggi, cukup tinggi lah, cukup tinggi, sekitar 1.200 waktu itu. Nah, timbulnya itu adalah panas sampai 90-95 derajat, dan juga umur bearingnya cuma 3 bulan. Nah, setelah kita cek, ternyata viskositasnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bearing tersebut. Nah, kemudian kita klarifikasi siapa ini yang suplai, terus kemasannya seperti apa. Nah, ternyata kemasannya disuplai dalam bentuk pel, jadi berinya ngeteng. Dan tidak ada label, labelnya hanya seperti kertas fotokopian
pakai selotip. Tapi dijelaskan di situ mereknya, jenisnya apa. Nah, kemudian ketika kita klarifikasi lagi, ternyata adalah jenis pelumas itu sudah discontinue dari 3 tahun yang lalu. Nah, kan jadi pertanyaan, ini oli apa yang diisikan? Nah, terus kita cek ke lab. Ternyata viskositasnya jauh. Bearing itu memerlukan ISO VG220, tapi si pelumas yang dalam pel ini viskositasnya nggak sampai 100, sekitar 90, di bawah 95. Nah, jadi sebuah temuan di situ. Oke, kita bisa lanjutkan, Pak. Slide berikutnya. Pak Andri, bisa lanjut, Pak? Halo. Pak Andri, bisa dibantu, Pak? Slide berikutnya, Pak. Pak Andri. Mas Admi, dibantu. Slide berikutnya. Slide. Kemana dia? Waduh. Jangan-jangan. Pak Andri, harap standby terus ya. Ngopi dulu kali, Pak. Nah, oke, lanjut. Makasih Pak Andri. Nah, selanjutnya dari asesmen yang di tahap pertama tadi kita lanjutkan dengan tahap lanjutan yang pertama. Nah, ini kita harus bisa mengkomunikasikan hasil temuan asesmen tadi, kondisi aktual di site atau di plant, pada middle sampai ke top management. Karena kuncinya di sini. Seringkali masalah-masalah yang ada di lapangan terkait pelumas ini nggak sampai di atas. Entah nggak paham atau memang tidak menjadi fokus perhatian. Sehingga rencana-rencana misalnya untuk improvement kurang mendapat dukungan. Nah, kemudian yang kedua adalah koordinasi internal lintas departemen. Ini terkait dengan permasalahan di lapangan. Misalnya kasus tim maintenance, departemen maintenance, mereka sudah punya jadwal untuk perawatan mesin. Tetapi dari departemen produksi, mereka nggak pernah mematuhi jadwal perawatan itu dan tidak punya jadwal kapan harus dilakukan perawatan karena di Uber untuk produksi terus. Nah, dan ini jadi masalah seperti perang, saling menyalahkan. Nanti kalau target produksi nggak tercapai, yang disalahkan maintenance karena mesinnya nggak bisa ngerawat mesin. Maintenance nyalahin produksi karena nggak dikasih waktu untuk perawatan. Nah, terkait itu juga dengan purchasing. Pernah terjadi oli sudah rutin dilakukan filtrasi, rutin dicek tingkat kebersihannya, dijaga bagus, tapi program ini kemudian kendor dan timbul banyak masalah. Mulai dari kerusakan pompa, ngempos, pressure nggak tercapai, dan juga kualitas hasil produk yang menurun. Ternyata setelah ditelusur ke lapangan adalah sumbernya adalah dari level oli. Semuanya di semua mesin levelnya itu ada di bawah level aman. Bahkan sebetulnya masuk level merah. Kalau di tangki itu ada level hijau, kuning, merah. Nah, ini semuanya masuk di level merah.
Telusur punya telusur, ternyata ya anggaran dari finance hanya dibatasin. Jadi untuk penambahan itu nggak ada lagi, sehingga level oli terus turun. Nah, ini komunikasi yang sering terjadi di lapangan itu nggak jalan antar lintas departemen. Terus terkait tempat penyimpanan. Ini juga kejadian ini menyangkut dengan antara logistik, HSE, dan GE. Jadi GE maunya bersih, lapangan itu bersih, nggak boleh ada drum numpuk gitu. Padahal kan tetap harus punya stok untuk penambahan atau drum kosong sewaktu-waktu kalau mesin bermasalah harus di-drain, dipindahkan ke drum penampungan. Nah, ini nggak jalan komunikasinya. Jadi antar departemen punya aturan sendiri-sendiri yang nggak nyambung. Sehingga pernah kejadian karena harus repositioning mesin, oli harus dikeluarkan, nggak punya stok drum, ya udah GE keluar beli drum. Karena nggak paham, ya udah pokoknya drum. Terus langsung orang engineering memindahkan oli tersebut. Setelah proses pemindahan mesin selesai, oli dikembalikan ke dalam mesin injection, olinya lumayan banyak, 4.000 liter, baru jalan 3 jam, timbul masalah. Nah, ternyata dicek, drumnya sangat kotor di dasarnya, dan bekasnya adalah bukan bekas oli, jadi bekas drum chemical. Wah, ini jadi masalah yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah mengenai pemahaman tentang pelumas ya, artinya diperlukan training pelumas berkelanjutan, dan ini harus bersertifikasi untuk petugas-petugas lapangan, oilman, operator yang atau maintenance yang berhubungan dengan oli tadi. Prinsipnya sederhana. Dengan mereka memahami tentang pelumas itu, maka akan menjadi peduli. Nah, ini penting juga memahami ini. Kalau misalnya dari lab reportnya oli, biasanya kan yang keluar hanya angka-angka, dan ini membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan angka tersebut. Nah, biasanya yang paling gampang nyantel itu adalah gambar, jadi visual. Nah, dengan pastes, pembesaran dengan mikroskop, mereka menjadi terkaget-kaget. Olinya sekotor itukah? Nah, seperti itu. Sesuatu yang sebelumnya mereka anggap, oh bersih. Ternyata karena ukuran kotoran itu adalah mikron, sangat-sangat kecil ya. Mereka dengan pastes tadi baru tahu bahwa olinya kotor. Rupanya ini yang jadi masalah. Nah, dari situ timbul keinginan untuk memahami lebih lanjut. Nah, tapi kalau dari manajemen nggak mendukung, ya udah selesai ceritanya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah personel yang terkait dengan pelumas. Nah, ini perlu ditetapkan, nggak bisa orang itu, petugas itu ngerangkap. Dia menanganin oli, dia menanganin mesin ketika ada kerusakan, menjadi operator mesin juga, sehingga tidak fokus. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai pengetahuan dasar pelumas. Nah, mengenai aplikasi pelumas, ini penting karena kalau mereka tidak paham, ya yang terjadi seperti tadi. Pokoknya oli dimasukkan tanpa punya rasa khawatir, ini olinya benar apa enggak ya, sesuai dengan speknya mesin enggak nih speknya oli. Tapi dengan mereka paham, mereka menjadi berhati-hati, sehingga timbul keinginan untuk memberi
identitas kepada drum itu, dikasih tanda, dan mulai jalan, walaupun dalam tahapan yang paling sederhana. Kemudian juga pengetahuan tentang kebersihan oli atau oil cleanliness tadi. Prinsipnya sama dengan yang pertama tadi, kalau mereka paham, mereka tahu, mereka menjadi peduli terhadap mesin-mesinnya. Oke, bisa dilanjut Pak Andri? Ya, makasih Pak Andri. Nah, tahap selanjutnya ini adalah kembali ke lapangan. Jadi, setelah kita mendapatkan dukungan dari manajemen, mulai perbaikannya dimulai dari lapangan. Nah, kemudian juga kita tambahkan dengan program baru untuk monitoring kondisi pelumas. Mungkin sesuatu hal yang baru, karena sebelumnya ya udah kalau udah ganti oli, diisi, sudah. Paling level saja yang dimonitor. Tetapi di sini dengan monitoring kondisi pelumas, maka akan ada jadwal pengambilan sampel, schedule samplingnya. Nah, ini juga perlu disamakan atau disesuaikan dengan tingkat urgensi mesin tersebut. Misalnya untuk yang pressure tinggi per 3 bulan, atau ada juga yang tiap bulan. Tapi untuk yang tidak terlalu urgent bisa per 6 bulan dan sebagainya. Kemudian titik sampling. Karena yang melakukan sampling ini kan nggak satu orang, bisa berganti-ganti orang, petugasnya tidak satu. Maka kalau tidak ada titik sampling yang tetap, akan beda-beda titik pengambilannya. Si A ngambil dari dasar, si B ngambil dari sampling point, yang si C ngambil dari posisi tengah tangki, sehingga hasilnya akan kurang akurat. Nah, kemudian juga pemahaman tentang bagaimana membaca hasil uji lab. Nah, ini ada cerita menarik juga. Jadi berapa tahun yang lalu, sekitar 2011 lah, mereka punya mesin banyak, hidrolik, rutin melakukan tes lab untuk sampel-sampelnya, tetapi nggak paham dengan angka-angka yang tertera di situ. Sehingga begitu datang ya langsung disimpan di laci. Kemudian beberapa tahun ya, tahun kedua mulai timbul masalah di mesin-mesinnya. Gitu. Nah, setelah kita lakukan asesmen, ternyata mereka sudah melakukan pengujian sampel. Kita cek mana Pak hasil lab reportnya seperti apa. Ternyata hasil lab reportnya mensyaratkan untuk ada yang penggantian oli, ada yang harus dilakukan filtrasi atau purifikasi, macam-macam. Ada yang tingkat keausannya tinggi, ada yang aditif anti-wear-nya sudah anjlok. Tapi karena nggak paham, ya udah cuma disimpan sehingga timbul banyak masalah di mesinnya. Nah, kemudian ini juga terkait komunikasi lintas departemen tadi. Jadi bagaimana merespon hasil uji lab. Nah, ketika program ini sudah dijalankan, perlu komitmen juga untuk bisa menyikapi atas hasil uji lab. Apakah misalnya harus di cleaning tangkinya, harus diganti oli, atau harus di treatment dengan purifikasi atau filtrasi. Nah, selanjutnya adalah aplikasi alat-alat ukur, alat monitor di tangki-tangki tersebut. Misalnya untuk memantau panas, temperatur, dipasang termometer. Juga di heat exchanger-nya bagaimana misalnya oli yang masuk sudah sesuai temperaturnya atau kurang. Atau di cooling system, misalnya air dari cooling tower masuk dan keluar
apakah ada diferensial yang temperatur yang signifikan, karena kadang air masuk, air keluar, temperaturnya sama, ternyata di dalam banyak kerak, sehingga air cuma numpang lewat, olinya tetap panas. Nah, selanjutnya yang penting juga adalah standar level oli. Nah, banyakan dari pembuat tangki atau mesin, mereka hanya memasang level meter tanpa ada skala. Sehingga ini membingungkan pemahaman dari setiap orang, setiap petugas yang menanganin itu. Misalnya level meternya tingginya 10 cm. Nah, di mana harus dianggap batas aman atau hijau, atau sudah sifatnya warning, kuning, atau merah, harus dilakukan penambahan. Nah, ini sebenarnya padahal sederhana. Tinggal nempel stiker dengan 3 warna itu, kuning, hijau, kuning, merah. Maka setiap orang akan bisa membaca, oh masih aman, hijau, oh harus segera ditambah, ini sudah levelnya warning, kuning. Seperti itu. Nah, ini artinya perlu improvement dari hal-hal kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah program ISO 4406 atau NAS 1638, yaitu mengenai oil cleanliness. Nah, jika sudah paham dengan kebersihan tadi, maka perlu improvement di mesin-mesin atau tangkinya sendiri agar bisa menunjang tujuan program itu. Apalagi misalnya terkait lingkungannya yang penuh debu. Nah, maka perlu dipasang untuk filter breather, sehingga debu yang seperti apapun lingkungannya, seperti padang pasir pun, maka tangkinya, olinya tetap aman. Gitu. Dan juga filter breather ini bisa disesuaikan, nggak cuma untuk debu, tapi yang terkait dengan kelembaban atau yang terkait dengan chemical tadi, kontaminasi chemical. Kemudian juga aplikasi trolley filter. Jadi untuk menunjang kebersihan biasa akan rutin dilakukan treatment filtrasi. Nah, tentunya ini perlu juga kualifikasi oilman yang mumpuni, karena kalau tidak mereka hanya disambi sebagai petugas maintenance perawatan, maka nggak pernah tahu tingkat kebersihannya sudah seberapa atau masih kotor, cuma patokannya terus pakai waktu. Oh, udah 24 jam, cabut, selesai, pindah ke mesin berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah terkait dari hasil pengecekan lab tadi, program ISO 4406 adalah cleaning tangki dan juga suction strainernya. Gitu. Karena ketika hasil labnya menunjukkan hasil yang tidak baik, kotor, biasanya filter-filter yang ada di dalam mesin itu, entah suction strainer, pressure filter, maupun return filter, itu kotor. Nah, dampaknya tentu saja menjadi berantai. Kalau suction strainer kotor, maka pompanya ngempos karena masuk angin istilahnya. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak Andri? Nah, sudah habis rupanya ya. Nah. Ya, terima kasih Pak Andri sebagai operator. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada kendala di laptop saya sehingga saya harus pakai ini ya, pakai HP. Baik. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya telah kita dengarkan paparan yang sangat baik sekali, sistematis dan sangat sesuai dengan praktisnya, mudah dimengerti saya rasa. Bagaimana kita mendevelop suatu aplikasi pelumas ya, dan membentukkan suatu program sehingga bisa diikuti, dijalani
sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak S ya. Jadi saya rasa mungkin dari paparan tadi ada beberapa hal pokok yang bisa saya simpulkan, ya, bahwa beberapa, yaitu bahwa pelumas dalam suatu sistem maintenance harus dijadikan subjek. Itu sangat penting ya, penting sekali. Ya. Kemudian bagaimana produktivitas akan bisa naik, reliabilitas mesin makin baik, ya. Tidak kalah pentingnya dalam memilih pelumas spek dan yang tepat, merek yang tepat. Jadi tadi disebutkan ada satu plan seluruh pelumasan dari yang bergerak, mobile plan maupun stationary plan-nya pakai satu pelumas. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kalau sudah mendengarkan ini Pak Pras ini, saya rasa tidak akan kejadian lagi nih para para audien kita sekarang ini. Ya. Kemudian tahapan-tahapan lanjut satu, bagaimana support atau oleh mid dan top management yang perlu. Ya, tindakan selanjutnya setelah ditemukan masalah-masalah ini, tidak kalah pentingnya mempergunakan suatu sistem kontrol yang kita kenal oil condition monitoring maupun oil cleanliness tadi yang disampaikan, dan itu sangat baik sekali. Oke, bagaimana kita ketahui tadi bahwa para penanya boleh menanya melalui chat, ya. Mungkin dari chatting kita, Pak Andi ada yang ingin ditambahkan lagi? Pak Mustafa itu resen, Pak. Iya, bagaimana? Pak Mustafa, Pak, resen. Silakan Pak Mustafa. Pak Mustafa, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, di sini coba saya lihat dari urutan nomor 1 penanya adalah Pak Mustafa, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Mustafa di sini menanyakan apa yang ingin ditanyakan, Pak Mustafa, silakan. Di sini belum ada yang mengisi pertanyaan ya. Silakan para peserta. Oh, Pak Mustafa, dia hanya mohon izin mau live dulu katanya. Oke, yang lain? Kalau tidak, oke, baik, berikutnya ya, dari Pak AR AH, wah nama lengkapnya siapa nih? Pertanyaan adalah, adakah guidance untuk melakukan optimisasi penggunaan pelumas di saat keterbatasan anggaran? Oke, mungkin Pak Pras bisa menjawab ini. Pak Pras, ada pertanyaan? Baik, Zainul.
Saya jawab ya Pak. Nah Silakan. ini sistemnya di apa Pak? Misalnya mesinnya nggak dijelaskan ya. Dia Misalnya tidak saya bisa ini Pak sistemnya. tidak menyebutkan. Kasih Oke. contoh aja lah Pak, Nah, yang umum misalnya oke, suatu contoh. mesin dalam satu Jadi, pabrik misalnya. Misalnya. Betul. Jadi kita masih cerita dari lapangan nih ceritanya. Ya. Jadi mesin hidrolik yang sebelumnya penggantian itu ISOBG-nya 46. Sebelumnya setiap 6 bulan atau paling lama 1 tahun diganti. Dan juga banyak masalah. Umur pompa itu cuma 3 bulan, setahun, seperti itu. Kebocoran di mana-mana. Sehingga banyak belanja oli untuk mengganti maupun untuk nambahin kebocoran tersebut. Nah tentunya ini kalau bicara dari sisi anggaran berat ya. Wah, oli 6 bulan diganti karena katanya di manual book-nya mengatakan demikian. Nah, kita coba aja, yuk kita cek lab. Apakah iya dengan umur oli sudah setahun, oli hidrolik tersebut memang sudah waktunya diganti. Nah, kita coba dari ada berapa mesin itu? Hampir 300 mesin, berbagai varian volume olinya, kita ambil yang umurnya sudah paling tua. Jadi ada yang sudah setahun lebih 2 bulan, ada setahun lebih 3 bulan, harusnya sudah ganti oli, ini kebetulan belum diganti. Nah, begitu juga kapasitasnya dari yang cuma 100 liter, ada 600, ada yang 3.000 liter. Nah, random kita ambil 3 mesin, 3 sampel. Sungguh mengejutkan ternyata. Setelah hasil labnya keluar, kita baca sama-sama, ternyata kondisi pelumasnya itu semuanya masih bagus. Artinya masih bisa dipakai untuk 2 tahun sampai 3 tahun yang akan datang. Dengan catatan, ada catatannya tetapi ya, yaitu kebersihan olinya mengacu ke ISO 4406 itu dijaga. Nah, akhirnya dengan menjalankan program ISO 4406 itu, kebersihan oli, umur oli bisa lebih daripada yang biasa mereka sudah vonis untuk harus diganti. Dari yang tadinya 6 bulan, setahun, mereka bisa tingkatkan, bisa 2 tahun, bahkan 3 tahun. Bahkan di customer yang lain, itu bisa lebih. Gitu. Ini contoh kasus di oli hidrolik. Ya, jadi cukup jelas Pak ARAH. Jadi kalau saya lihat kata kunci menurut Pak Pras tadi, ya kita harus ngecek ke lab. Cek ke lab, ambil random semua jenis mesin, dilihat bagaimana. Kalau ternyata masih pada saat yang dikatakan manual harus ganti, ternyata masih bagus, ya artinya kita extend. Dan sampai kita ambil lagi sampel, ya kan? Kalau masih bagus terus aja, kenapa takut gitu? Insya Allah akan bagus, akan pelumasnya akan lebih hemat. Saya rasa cukup jelas ya Pak Arha ya. Kemudian ada dari Ibu Eni Dawati. Wah, Bu Eni ini langganan kita ini ya, rajin mengikuti seminar kita ini. Terima kasih Bu Eni. Pertanyaan adalah seperti yang disampaikan tadi, ada perusahaan yang menggunakan satu jenis oli untuk semua jenis mesin. Apakah tidak ditemukan kendala atau kesalahan pada mesin yang menggunakan puluhan yang tidak sesuai aplikasinya? Jika tidak, apa yang disimpulkan, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Pras.
Halo. Iya. What happened? Hah? Enggak. Ini udah tetap bagus ininya, tapi cuma kok enggak kelihatan. Pak Pras, mic-nya belum di-unmute, Pak. Sorry. Halo Pak Pras. Ya. Oh, belum. Sudah. Baru kedengeran, sekarang baru kedengeran. Jadi pertanyaannya seluruh pelumas tadi dipakai ke semua satu jenis pelumas untuk semua mesin. Baik. Kalau memang ternyata tidak ada masalah, apa yang kesimpulannya apa Pak? Katanya gitu loh. Kalau tidak ada masalah. Baik, ya. Dari Ibu Enidawati ya. Baik Bu Enida. Jadi karena mereka nggak paham, jadinya ya dianggap nggak ada masalah. Seperti itu. Karena misalnya untuk hidroliknya kan harusnya sesuai di manual booknya oli hidrolik ISO-VG-nya 46. Tapi mereka pakai SAE 40 oli engine. Gitu. Nah, ini terkait dengan kecepatannya si mesin tadi karena itu hidroliknya digunakan untuk memotong kertas ya. Gitu. Kecepatannya menjadi menurun karena olinya lebih kental daripada spesifikasi yang disyaratkan. Kemudian untuk kompresornya, mereka pikir ya nggak ada masalah, toh kompresornya masih bisa jalan, masih bisa suplai angin ke line produksi, mesin-mesin yang pakai pneumatik butuh angin masih oke, nggak ada masalah. Tetapi ketika dicek lebih lanjut, mereka selalu menambah jumlah kompresor. Dari kebutuhan misalnya di tahun lalu hanya butuh 3, tahun ini jadi 4, jadi 5. Kenapa? Rupanya kompresornya mereka bilang tekor angin. Tekor angin. Jadi nggak mampu lagi mensuplai sesuai kebutuhan yang diminta di line produksi. Gitu. Karena kompresornya kinerjanya menurun dari adanya kerak, panas, sehingga ketika digeber misalnya standar 6 sampai 7 bar, mereka akan mati karena termostatnya akan memutus arus yang ke kompresor tersebut. Jadi hanya bisa main di kisaran 5,5 atau bahkan turun kurang dari 5 sehingga kebutuhan di line produksi kurang sehingga mereka melakukan penambahan unit kompresor. Nah, itu baru dari sisi unit tambah unitnya. Nah, mereka belum ngitung lebih dalam lagi dari sisi konsumsi daya listrik. Nah, ini yang nggak mudah untuk diidentifikasi karena setiap kompresor kan butuh daya listrik. Dengan nambah unit berarti nambah kebutuhan konsumsi daya listriknya. Nah, yang waktu itu kita temukan seperti itu, Bu Enida. Monggo. Gimana Bu Eni? Mudah-mudahan cukup mengerti ya Bu ya. Jadi artinya dengan mereka memakai pelumas satu jenis untuk semua mesin, itu sudah menunjukkan mereka tidak mengerti pelumas. Itulah Bu. Para pembuat pelumas, kalau boleh saya tambahkan ya Pak Pras ya sedikit ya, memperkaya jawabannya. Karena para pembuat pelumas itu memang sudah ahlinya, sehingga mereka membuat pelumas yang khusus untuk masing-masing mesin. Jadi kalau sampai semua pelumas dipakai satu jenis pelumas, pasti ada hal yang ya misalnya tidak dianggap ada masalah, ya mungkin mereka gantinya cepat. Oke, memang nggak ada masalah. Padahal masalah muncul adalah
mereka biaya tinggi jadinya, kan seperti itu. Ya Pak, Ibu, ini cukup jelas Bu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Eni kembali ini, bukan, dari Pak Jokgun ya. Adakah solusi untuk memperpanjang usia atau kualitas oli pada mesin produksi selain mengganti dengan oli baru? Oke, nah, silakan Pak Pras dijawab ini. Baik, makasih Pak Jogun. Kita coba bantu jawab. Jadi untuk menentukan umur pelumas, kita tidak bisa melihat hanya dari penampakan atau tampilan visual atau fisiknya. Karena terus terang di dalam pelumas itu sangat kompleks. Sehingga kita butuh bantuan dari rekan-rekan di laboratorium yang punya keahlian untuk menganalisa dari setiap komponen tersebut. Jadi keputusan untuk mengganti seringkali kalau kita yang awam biasanya ya berpatokan dengan waktu atau melihat dari tampilan visualnya. Tapi sesungguhnya adalah lebih bijaksana bila kita menggunakan analisa laboratorium. Seperti contoh yang pertama tadi. Di sebuah industri, mereka punya kebiasaan, katanya manual booknya 1 tahun sekali harus diganti. Atau kalau kelihatan agak kotor, hitam, langsung dibuang, ganti, walaupun baru 6 bulan. Tetapi makin ke sini, ya terkait anggaran dan juga terkait harga pelumas sendiri kan nggak makin turun, tapi makin naik. Sehingga tentunya ini akan menambah komponen biaya produksi. Nah, disinilah perlu analisa pelumas, tentunya dengan laboratorium. Nah, setelah dianalisa ternyata sebetulnya masih layak pakai. Nah, layak pakainya dari mana? Ternyata viskositasnya masih oke. Kemudian dari aditif untuk perlindungan anti wear-nya, anti aus-nya bagus. Nah, terkait aditif anti aus, juga tingkat keausannya misalnya ada Fe, Cu, Al-nya, itu juga masih dalam batasan limit, masih di bawahnya. Nah, hanya memang olinya kotor. Nah, pertanyaannya, kalau setelah kita tahu kondisi sesungguhnya pelumas kita seperti itu, berdasar hasil analisa lab ya tentunya, apakah kita tetap mau mengganti atau kita pertahankan pelumas kita? Tapi diimbangi dengan treatment di filtrasi tadi. Seperti itu. Nah, kembali kepada masing-masing industri atau manajemen untuk memutuskan apakah ketika hasil lab menyatakan masih bagus akan di-extend olinya, pakai terus atau harus dibuang, diganti. Demikian, Bapak. Bagaimana Pak Jokgun? Saya rasa cukup jelas. Jadi kalau saya simpulkan artinya pertama minta bantuan lab untuk melihat masih oke atau tidak. Kalau masih oke, jangan ganti dulu. Kemudian mempergunakan alat-alat tambahan untuk membuat pelumas selalu dalam kondisi baik tanpa ada kontaminasi. Jadi sebetulnya kontaminasi itu perlu dibuang dari ini. Seperti mempergunakan filter-filter ya, seperti itu dan lain-lain agar oli tetap pada kondisi seperti barunya nantinya. Saya rasa cukup jelas ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Krisusanto. Apakah penggunaan oil yang terlalu lama tidak mengubah spek oli tersebut seperti di awal? Misalnya tingkat keencerannya tercemar oleh keausan dari mesin, ya, seperti gram
kalau di hidrolik kecampur air. Bagaimana tuh? Ini Pak Pras akan jawab. Baik. Terima kasih Pak Bambang Kris Susanto. Jadi dalam menentukan umur oli ada banyak faktor yang perlu kita amati dan kita bangun di dalam sistem itu. Jadi misalnya dari sisi temperaturnya, tentunya harus dijaga sesuai dengan standar temperatur dari sistem tersebut. Misalnya kalau untuk hidrolik idealnya di berapa? 45 derajat Celcius sampai dengan 48 derajat Celcius. Atau kalau sudah 50 derajat itu udah lampu kuning. Atau 55 lampu merah. Bahkan di industri yang sudah paham dengan pentingnya menjaga temperatur, mereka memasang sistem alarm otomatis. Baik berbentuk lampu, kelap-kelip, merah, kuning, hijau, maupun dengan alarm suara di ruang operation room-nya, sehingga bisa memantau kondisi temperatur dari setiap mesin. Seperti itu. Dan juga akan bisa juga dilihat dari kondisi air dari cooling tower, sistem pendinginnya seperti apa. Apakah memenuhi syarat untuk pendinginan? Karena pernah kejadian di mesin press. Jadi di mesin press itu ada sistem pendingin untuk oli hidroliknya, ada juga pendingin untuk molding. Nah, ini membutuhkan derajat temperatur yang berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Dari cooling tower pipanya itu hanya satu. Dibagi ke molding dan juga ke tangki, sehingga yang di molding menginginkan derajat panas yang lebih tinggi, misalnya 60-70 derajat, tapi di hidrolik 45-48. Tentunya ini dua sistem yang berbeda. Sehingga yang jadi korban adalah yang minta olinya lebih dingin. Nggak pernah bisa tercapai. Sehingga olinya panas terus. 55, 60, bahkan 65. Karena molding kan panas. Seperti itu. Nah, tentunya ini akan berdampak ketika olinya panas, dia tidak mampu lagi untuk bisa melumasi, karena standar untuk kekentalan oli itu ada diagramnya, selalu diukur di temperatur 40 derajat. Nah, kemudian tingkat kenaikannya berapa persen hingga ketemu yang idealnya di temperatur berapa boleh beroperasi. Sehingga kalau melebihi dari batas toleransi tersebut, maka mesin nggak lagi menjadi optimal. Seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan temperatur. Kemudian terkait dengan gram. Baik, tadi itu. Pak. Ya. Baik, Pak Gunawan. Pak, apa tadi? Jadi cukup jelas, Pak ya. Jadi kalau terlalu lama itu tergantung kondisi pemakaiannya, kata Pak Pras tadi. Kalau kondisi pemakaiannya, pendinginnya ternyata tidak optimal atau tidak standar atau ada gangguan, jadi oli jadi panas, jadi teroksidasi, crack, akhirnya dia berubah tidak bersifat seperti pelumas lagi si pelumasnya. Belum lagi kalau air, misalnya filternya atau sistem pembuangan airnya, plug drain harus sering dibuang airnya, misalnya. Nah, air dalam hidrolik seperti Bapak bilang tadi akan menyebabkan apa ya? Tentu saja pada hidrolik musuh kita terutama salah satunya adalah air, ya, sehingga menyebabkan menjadi compressible sistem Bapak. Ya Pak ya, saya rasa cukup jelas juga dari arahan atau jawaban Pak Pras. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu dari
Sebentar. Dari Pak Jogun lagi ya. Oke, sebelumnya masih ada maaf sebentar, dari Pak Ibu Endarwati lagi. Oh bukan. Dari Bapak Bambang Krisusanto lagi. Oh bukan. Jadi ini terlalu cepat ini kalau digeser. Oke, dari Pak Gunawan Putra, ya, apakah analisa pelumas kita lakukan dapat menjadi referensi yang mungkin tidak sesuai dengan OMM? Karena terkadang engineer dari produk tidak mengizinkan untuk melakukan perubahan dari sisi lubrication strategi. Misalnya umur penggantian oli dengan alasan analisa oli tidak merefleksi kondisi oli sebetulnya ya. Oke, gimana Pak? Ini Pak Pras silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, terkait antara engine maker dengan hasil analisa lab. Nah, seringkali atau juga misalnya kita mau merasionalisasi merek pelumas. Karena tadi setiap mesin membawa merek sendiri. Sehingga kadang sebuah engine maker dia bisa punya merek oli sendiri. Walaupun jelas-jelas dia tidak punya misalnya pabrik oli. Tapi dia bisa punya merek oli. Nah, karena mungkin maklon dengan oil manufaktur untuk membuat oli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, seringkali ini memang akan menjadi dilema. Jadi ada egoisme sektoral. Kalau nggak pakai oli saya, maka warantinya gugur. Seperti itu. Sehingga user biasanya takut untuk memakai oli yang merek lain. Jadi yang jadi acuan hanya mereknya. Belum mengacu kepada spesifikasi. Seperti itu. Sehingga akan menjadi perdebatan yang tidak berujung. Nah, kemudian yang jadi korban ya user industri tersebut karena harus menyediakan berbagai macam merek, menyediakan berbagai macam oli sehingga mungkin akan berat juga di sisi finance ya, anggarannya. Seperti itu. Itu yang terkait dengan antara merek oli OEM dengan oli yang mungkin biasa kita pakai di lapangan. Terus apa tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaan tadi hanya ingin mendapatkan tanggapan saja Pak. Kalau ternyata oleh pembuat atau engine maker itu tidak diizinkan itu. Karena mereka bilang oli itu tidak boleh diganti, perspek yang mereka berikan tidak boleh diganti karena mereka bilang oli tersebut tidak merefleksikan keseluruhan kebutuhan desain dari produk mereka gitu Pak. Gitu. Ini hanya kira-kira tanggapan kita seperti apa. Iya. Berarti betul ya. Jadi menyangkut spesifikasi pelumasnya yang dibutuhkan. Nah, tentunya kita bisa duduk bersama untuk berdiskusi. Karena toh
engine maker itu juga bikin pelumasnya kan di oil manufaktur juga. Ya maklum gitu. Jadi minta tolong dibikinin dengan spek seperti ini. Seperti itu. Nah, tapi banyak juga kemudian terus dimanfaatkan untuk harga. Dari sisi harga kadang menjadi tidak rasional karena mereknya merek khusus, hanya dia yang punya gitu. Tapi sekarang juga di kalangan user di industri mereka sudah pintar juga kok Pak. Sudah mulai paham mengacunya tidak ke merek lagi tetapi ke spesifikasi. Seperti itu. Kecuali memang kalau ada ikatan kontrak servis atau masih waranti, garansi, ya udah mau nggak mau pakai itu dulu karena biasanya harganya termasuk di dalam harga mesin. Seperti itu sih. Monggo Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Pras. Ya Pak Gunawan, saya rasa cukup jelas apa ini penjelasannya. Jadi tolong hati-hati kalau yang dimaksud adalah merek pelumas dari OEM-nya sendiri, dikeluarkan oleh OEM-nya sendiri, sehingga tentu saja di sana ada muatan-muatan komersil yang harus dipertahankan, kan gitu. Jadi, tapi sebagai tambahan Pak Pras ya sebagai pengalaman kita juga, kalau di mining itu mereka sangat revolusioner karena mereka ingin menekan cost. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka trial. Tapi betul kata Pak Pras tadi, tolong untuk yang seperti itu setelah masa garansinya habis. Ya itu saja. Sehingga mereka trial, ya jangan kaget. Karena pada umumnya dibilang engine oil itu 250 jam untuk alat berat. Kita bisa kembangkan sekarang masih untuk engine oil bisa sampai 400, 500 jam, akan lebih kadang-kadang. Itu hasil apa? Hasil kita trial. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena duduk bersama tadi Pak Prasnya dengan ahli pembuat pelumas. Jadi bukan ahli membuat mesinnya saja, tapi ke ahli pembuat pelumasnya. Jadi tentu saja pelumas yang dibeli harus punya support teknik yang memadai ya. Jadi jangan pelumas yang tidak punya support teknik, orang ahlinya nggak ada, memang repot kita. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Pras dan Pak Gunawan. Mudah-mudahan cukup jelas Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jok Gunjug kembali. Beliau menanyakan, setelah kita tahu jenis oli yang digunakan, tentunya oli akan tercampur dengan kotoran, geram, atau mengalami kondensasi. Apakah alat bantu untuk mempertahankan kualitas oli? Saya rasa tadi sebetulnya sudah disinggung-singgung oleh Pak Pras, tapi boleh ulangi aja Pak, alat untuk membantu mempertahankan kualitas oli ini Pak. Silakan. Baik. Nah, kalau ada dua hal di dalam oli yang menjadi kontaminan. Bisa juga kontaminan itu bersifat solid atau kotoran padat. Nah, itu bisa kita atasi dengan filter untuk mengambil kotoran tersebut. Nah, tetapi terkait filter ini juga perlu pemahaman yang lebih dalam karena kita hanya tahu filter oli itu saja titik. Bahwa di dalam filter itu ada kelasnya, ada ratingnya, kita banyak yang kurang memahami. Jadi ada misalnya filter yang ratingnya nominal, yang absolut, ataupun yang rating beta rasio. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kemampuan untuk bisa menangkap partikel padat tadi. Berapa persen tingkat kemampuannya untuk bisa menangkap. Ada filter yang hanya misalnya bisa menangkap 10%, misalnya filter yang materialnya dari kawat atau wire mesh
Orang bilang saringan atau strainer kalau bahasa tekniknya. Setingkat di atasnya ada yang sudah lebih bagus, yang materialnya dari paper atau kertas. Sudah lebih tinggi, bisa 50-60%. Tapi untuk mencapai tingkat kebersihan seperti yang disyaratkan di ISO 4406, ini masih belum mampu. Sehingga filternya juga lama nggak mampet-mampet. Wah, pandangan awam menjadi, wow, filternya bagus nih, umurnya panjang. Padahal di satu sisi itu adalah kurang bagus. Karena apa? Loh, olinya kotor, tapi kok filternya nggak mampet-mampet. Artinya kotorannya jauh lebih halus daripada rating mikronnya si filter, sehingga kotorannya itu hanya lolos, numpang lewat. Sehingga perlu untuk memahami, untuk mencapai tingkat kebersihan oli yang disyaratkan seperti standar ISO 4406, kita juga harus menggunakan filter atau alat bantu lah untuk mengambil kotoran itu yang bisa mengakomodir kebutuhan itu. Jadi yang bisa mengambil kotoran yang halus-halus yang tingkatannya sampai mikron. Nah, itu untuk yang kotoran padat. Nah, terkait dengan air, ini memang sulit karena air itu bercampur di dalam pelumas. Nah, pencampuran sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Yang sifatnya masih free water, artinya airnya udah masuk dalam oli, tapi masih terlihat airnya terpisah, sehingga bisa dilakukan drain. Karena biasanya air lebih berat ya. Berat jenisnya ada di bawah, kita buka titik drain, biasanya ada di dasar tangki, maka kita bisa buang airnya. Tapi ada juga yang sudah bercampur sehingga merubah warna daripada oli tersebut menjadi seperti kopi susu. Istilah di pabrik, wah olinya udah seperti kopi susu nih. Jadi sudah bercampur dengan air, airnya sudah bersenyawa dengan pelumas. Nah, ini tentu saja membutuhkan alat bantu tersendiri, nggak bisa lagi pakai filter. Nah, jadi membutuhkan yang namanya oil purifier atau purifikasi oli. Nah, secara kerjanya berbeda dengan yang di filter tadi. Kalau di sini bagaimana memisahkan air yang sudah tercampur di dalam oli, sudah bersenyawa. Nah, biasanya menggunakan adalah vakum dehidrasi, ada juga yang dibantu dengan proses heating, pemanasan, seperti itu. Bisa menjawab mungkin Pak Jogun? Iya, Pak Jogun, cukup jelas ya. Jadi artinya kalau kita lihat ada kotoran padat dan ada kotoran yang bukan kotoran, artinya kontaminasi berbentuk air. Jadi kalau yang padat tentu saja filter. Tapi hati-hati memilih filter untuk sesuai dengan besarnya partikel yang akan difilter tadi. Jangan sampai cuma lolos doang. Nah, mungkin dipergunakan juga beberapa alat yang lain, barangkali centrifuge ya. Terus kemudian kalau untuk air, nah air ini memang sebetulnya lebih sulit sebetulnya. Tapi dipertahankan saja supaya sebelum dia berubah warna, artinya dengan kata lain dia teremulsi. Nah, kalau sudah emulsi itu udah wassalam, tuh susah. Jadi sebelum dia teremulsi dipisahkan dengan cara plug drain. Nah, jangan lupa. Nah, ini yang paling murah itu. Jadi rutin aja. Jadi sistemnya ada suatu sistem cekungan di mana di bawahnya ada plug drain, terutama di tangki plug drain. Atau ya tadi kalau nggak bisa, artinya harus mempergunakan alat vakum dehidrasi. Nah, alat ini sangat mahal tentunya untuk mempertahankan kualitas oli. Saya rasa cukup jelas Pak Jogun ya. Sekarang waktu kita tinggal 5 menit. Saya rasa ini adalah pertanyaan terakhir. Coba saya lihat masih ada nggak nih yang nanya. Oke, sudah tidak ada lagi.
ya, Pak Jogun, Pak Ibu Ani, Mbak Ara, yang lain penanya yang lain. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya, sangat membantu untuk lebih memahami lagi, ya. Oke, saya rasa saatnya mungkin kita kembalikan untuk acara selanjutnya ke Pak Andri, karena kita ada acara foto bersama nih. Oke, silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Zainul dan Pak Pras atas paparannya pada hari ini. Pak Zainul sudah memandu acara buat partisipan kita. Terima kasih sebelumnya. Baik, sebelum acara ditutup, boleh dibuka Pak untuk layarnya, kita akan foto bersama dulu buat dokumentasi kami. Oke, saya hitung ya. Tunggu dulu. Ya, siap. Saya kok nggak kelihatan foto ini. Ini gimana nih? Saya sudah ada di ini. Belum. Oh, sorry, belum saya buka. Pak Yus muncul. Pak Yus. Turun sedikit Pak, layarnya ya. Pak Zainul. Agak dikit. Nah, cukup? Udah Pak. Ya, siap. Sudah keren saya Pak Yus ya. Ya. Boleh senyumnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk materi nanti akan saya share via email yang sudah terdaftar. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami dari Masyarakat Pelumas Indonesia. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selamat sore. Amin. Siapa? Terima kasih.